Shalom, selamat malam, kiranya damai sejahtera senantiasa ada pada kita sampai saat ini. Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada, kita bersyukur kepada Bapa di surga karena masih diperkenankan bertemu pada program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Daniel Darwanto, anggota Pelkat PKLU Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga. Saat ini mendapat giliran untuk membacakan renungan pada malam ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus agar kita layak dan mengerti serta memahami kehendak-Mu melalui perenungan firman ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami telah menyelesaikan aktivitas kami di sepanjang pagi, siang dan sore dengan tidak kurang suatu apapun, karena ini semua anugerah kasih-Mu semata. Sebelum kami melanjutkan menikmati malam yang penuh berkat, kami kaum lanjut usia ingin membaca dan merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Kami haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena kami meyakini dan mengimani bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami layak untuk mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu dalam ibadah aktual kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca malam ini terambil dari Timotius 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17 yang demikian bunyinya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani,
agar di dalam diri ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang akan kami sampaikan pada malam hari ini terambil dari Sabda Bina Umat untuk renungan malam Senin 4 November 2024 dengan tema mengampuni dan sabar. Mengampuni adalah suatu yang tidak mudah untuk dilakukan, apalagi ketika disakiti sangat dalam. Tidak jarang akan menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan akan menimbulkan akar pahit yang dampaknya akan menimbulkan kemarahan dan mencemarkan banyak orang. Ternyata sulit mengampuni bisa berdampak negatif bagi diri dan kehidupan dalam hubungan dengan orang lain dan dimanapun kita berada. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, rekan muda sepelayanan yang melayani jemaat di Efesus, untuk mensyukuri panggilan dengan mengajarkan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus bagi setiap umat manusia. Paulus adalah contoh orang yang paling berdosa. Namun Tuhan Yesus mau mengampuninya dan melayakkan untuk melayaninya. Hal ini sangat luar biasa. Kesabaran Tuhan Yesus untuk menunggu momen yang tepat menjumpai Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, akhirnya merubah hidup Paulus dan orang yang membenci pengikut Kristus menjadi orang yang terpanggil untuk melayani dan memuliakannya. Mengampuni dan kesabaran adalah hal yang penting yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Hal itu sudah dirasakan dampak positifnya dalam kehidupan Rasul Paulus, dan ia berharap Timotius pun tetap hidup di dalam serta terus bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam melayani jemaat Efesus. Belajar untuk mengampuni dan sabar adalah hal yang sulit dan butuh proses waktu. Namun patut terus kita lakukan dan usahakan agar hidup kita berdampak bagi diri sendiri, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan, serta dimanapun kita berada. Jika ingin merasakan berkat Tuhan dari firman ini, jalani kehidupan kita bersama Tuhan dengan belajar mengampuni, sabar, dan topang lewat doa, serta belajar taat pada firman-Nya. Yakinlah kita akan merasakan sukacita dan kebahagiaan. Yang Maha Kasihi Allah, Allah pengasih pun bagiku,
Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih di dalam Tuhan, demikian renungan pada malam hari ini dan akan kita akhiri sebagai ungkapan syukur dengan doa penutup. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai dan memberkati kami dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada malam hari ini sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin para kaum lanjut usia dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu melalui tuntunan pembacaan dan perenungan firman-Mu. Bagaimana kami harus mengampuni dan sabar sebagai bagian dalam persekutuan sehingga berdampak positif bagi kehidupan setiap orang. Anugerahi kami kaum lanjut usia akan kesehatan sehingga kami menjadi lansia yang mandiri, aktif, dapat berkarya dan berpelayanan guna memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi Dewan Pelekat PKLU GPIB, berkatilah pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya, serta berkati pula program-program kegiatan yang dicanangkan sehingga lebih bermakna untuk kami, para kaum lanjut usia. Bersama ini pula ya Bapa, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, agar dalam menjalankan roda pemerintahan didasari takut akan Engkau, sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Demikian halnya kepadamu kami serahkan para aparat keamanan, TNI, Polri. Engkau beri wibawa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menciptakan keamanan, kerukunan, dan kedamaian di dalam masyarakat. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, permohonan dan doa kami yang tidak sempurna hanya kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Selamat berpisah, selamat berjumpa kembali di lain waktu. Shalom.